Jelang dimulainya pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret dan 25 Maret akan menghadapi Bahrain. Namun, fans Bahrain tidak terima pertandingan tersebut digelar di Indonesia. Menurutnya, akan sangat beresiko sekali jika ada hal yang tidak diinginkan kepada para pemain Bahrain. Berbeda dengan fans Malaysia yang iri tidak ingin Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, serta fans Australia yang siap menghadang Indonesia untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Berikut komentar fans Bahrain, Malaysia, dan Australia. Pertandingan Indonesia versus Bahrain tidak seharusnya diselenggarakan di Indonesia karena banyak ketakutan yang akan terjadi. Banyak sekali fans Indonesia yang tidak suka dengan pemain Bahrain, padahal karena wasit memperlakukannya tidak adil dan menuduh tim Bahrain membayar wasit. Padahal setelah saya tonton berulang-ulang kali, wasit sudah adil memberikan tambahan waktu 6+3 menit karena pemain Indonesia mengundur-undur waktu. Jika ada sesuatu hal yang terjadi di Indonesia kepada para pemain Bahrain, maka saya berharap FIFA akan kenakan sanksi kepada Indonesia tidak bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia lagi. Apakah Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik? Saya mendengar tiket untuk pertandingan Indonesia versus Bahrain sudah terjual habis. Tentu ini adalah dukungan yang sangat luar biasa fans Indonesia kepada timnasnya. Saya berharap tidak ada mafia pada pertandingan ini karena Indonesia bermain sebagai tuan rumah. Seharusnya FIFA membatalkan pertandingan di Indonesia dan bermain di tempat netral karena dikhawatirkan banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada para pemain Bahrain. Semoga Bahrain bisa menang di GBK nanti untuk menggagalkan tiket Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bahrain harus waspada kepada pemain asing Indonesia karena tentu Indonesia juga akan bermain untuk menang dan mendapatkan 3 poin. Jika Indonesia kalah, maka pasti banyak fans Indonesia yang tidak terima dan berteriak mafia kepada Bahrain. Menurut saya akan lebih terhormat jika Indonesia keluar dari kualifikasi Piala Dunia ini. Harap-harap Kanoha Poland Belanda kalah lawan Aussie. Aku seneng je tengok korang tak lolos World Cup. Haha, macam sombong pun. Menangislah tuh di pojokan bilik. Belanda Konoha dah tak sabar nak saksikan kekalahan jumpa Aussie tuh. Nak World Cup pun macam begigau je. Malam hari expect berjaya kalahkan Aussie tuh. Saya rasa korang tak akan kuat. Saya rasa optimis Indo Kanoha Belanda dikalahkan Aussie. Thohir tak bisa tidur dan out kejar ST lah tuh. Haha. Tak lama lagi Indonesia akan jadi lumbung gol Aussie. Tak usahlah berharap World Cup. Negara korang tak pandai main bola sepak. Nak dibantu player Belanda pun korang tak layak. Indonesia macam menang je lawan Aussie. Korang aku tengok akan dikalahkan Aussie 10-0 tahu. Pasukan korang pun banyak lagi gunakan player Belanda C. Apa nak bangga? Juara Piala AFF pun korang 0-0. Korang surenjelah tak usah main. Semoga pertandingan dipindahkan ke tempat netral. Alasannya adalah karena fans Indonesia sudah tidak ada niatan tidak baik terhadap para pemain Bahrain. Tentu ini akan membuat para pemain Bahrain tidak nyaman. Saya heran kenapa para fans tidak menyukai para pemain Bahrain. Kenapa tidak wasitnya saja? Para pemain Bahrain tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadap pemain Indonesia. Ini adalah pertandingan yang sangat dinanti-nantikan oleh saya karena 3 poin penting untuk menyingkirkan Indonesia yang sangat berambisi sekali untuk memenangkan pertandingan menghadapi Bahrain. Jika Indonesia kalah, maka kesempatan besar untuk Bahrain bermain di Piala Dunia. Tapi tentu pasti para fans Indonesia akan tidak terima dan memanggil Bahrain mafia. Sangat tidak sportif sekali fans Indonesia. Kesempatan besar untuk Australia karena Indonesia menggunakan pelatih baru. Tentu masih perlu beradaptasi dan Australia harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Bermain di rumah sendiri tentu harus bisa memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin. Bukan bermaksud meremehkan Indonesia dari kualitas dan kuantitas serta pengalaman. Tentu pemain Australia jauh lebih baik dari Indonesia. Duel ini akan sangat penting sebenarnya untuk dua kesebelasan. Karena kalau kalah di pertandingan ini, tentu kesempatan untuk merebut tiket Piala Dunia akan begitu sangat sulit di pertandingan berikutnya.
Indonesia begitu banyak pemain naturalisasi, tentu ini akan menjadi lawan yang kuat untuk kesebelasan Australia pada 20 Maret nanti. Australia juga tidak akan begitu mudah untuk mengalahkan Indonesia yang saat ini berada di klasemen 3. Australia harus mengalahkan Indonesia agar bisa menjaga lolos ke Piala Dunia. Kalau kalah, tentu Indonesia yang akan menggantikan Australia. Saya baru saja mendapatkan informasi bahwa ada 4 pemain naturalisasi Indonesia yang akan siap membela Indonesia untuk melawan Australia. Tentu permainan ini akan berbeda dengan permainan pertama di GBK itu. Ada apa ini? Indonesia kenapa banyak sekali memiliki pemain asing? Apa tidak ada pemain lokal? Tentu dengan penambahan pemain asing akan terlihat begitu berbeda pada permainan pertama. Pemain Australia harus waspada karena ada striker baru yang akan mengancam pertahanan Australia. Saya lihat juga ada penjaga gawang kelas dunia, yaitu Emil Audero. Australia tidak bisa meremehkan Indonesia walau ada perbedaan ranking FIFA yang sangat jauh. Bermain 90 menit, Australia harus bisa menang dengan skor lebih dari 1-0. Karena jika 1-1, tentu ini akan merugikan Australia dan akan menguntungkan kesebelasan Indonesia. Australia akan siap mengalahkan Indonesia karena akan ada nama baru. Pertandingan ini sangat penting sekali karena misi Australia harus merasakan 3 poin di tempat sendiri. Saya sangat terkejut ketika Indonesia berhasil menahan imbang Australia. Padahal dari ranking FIFA tentu sangat jauh sekali dan kesempatan untuk memenangkan pertandingan di rumah Indonesia sangat besar. Tapi saya tahu Indonesia bukan seperti dulu karena banyak sekali pemain dari Belanda yang membela Indonesia. Apalagi sekarang, naturalisasi Indonesia akan terus bertambah. Ini akan sangat mengancam Australia tentunya. Kita akan lihat, semoga Australia menang dengan mudah. Laga yang sangat krusial bagi kedua tim, khususnya untuk Australia. Karena kalau kalah, tentu tiket akan hilang begitu saja dan memberi kesempatan Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Ini peringatan untuk Australia, sudah berganti-ganti pelatih, tapi hasilnya kurang sekali memuaskan. Indonesia sekarang sudah mengalami kemajuan karena dipimpin oleh federasi yang dulu menjadi presiden Inter Milan. Tentu sangat mudah baginya mendatangkan pemain naturalisasi baru dan ikut bergabung ke Indonesia. Tapi Indonesia tentu tidak lebih baik dari Australia. Saya optimis Australia akan menang dengan mudah menghadapi Indonesia. Pertandingan yang tidak mudah untuk Australia karena mayoritas pemain Indonesia diisi oleh pemain asing yang berpengalaman di berbagai klub sepak bola dunia. Australia harus berhati-hati dengan serangan balik Indonesia yang begitu sangat cepat. Aku lihat pada saat pertandingan Indonesia versus Arab Saudi 2-0 lalu, itu semua pemain Indonesia mengandalkan serangan balik. Aku sangat berharap Australia bisa meraih 3 poin yang sangat penting untuk mengunci tiket Piala Dunia 2026. Karena kalau kalah dari Indonesia, ini sangat memalukan, dikalahkan oleh peringkat 127 dunia. Para pemain Australia harus berani melakukan bola-bola atas. Karena dari segi postur, Australia lebih unggul. Indonesia hanya melakukan kecepatan di awal-awal. Tentu fisik ini akan mengalami penurunan dan ini akan dengan mudah dimanfaatkan oleh para pemain Australia. 3 poin yang akan sangat penting untuk diamankan Australia untuk mengunci tiket Piala Dunia 2026. Indonesia tentu tidak mau kalah dan akan bermain dengan menyerang dan lepas Australia. Regulasi FIFA harus diubah untuk membatasi naturalisasi pemain, karena ini akan sangat tidak adil bagi negara lain dan menguntungkan bagi negara tersebut. Saya melihat banyak sekali pemain asing baru di Indonesia. Australia saja hanya beberapa saja pemain naturalisasi, tapi Indonesia semuanya saya lihat menggunakan pemain naturalisasi. Indonesia sangat berbeda dengan permainan dulu. Sekarang Indonesia begitu sangat kuat sejak dikuasai oleh pemain asing. Australia harus waspada dengan serangan cepat yang dirancang Indonesia. Indonesia sedang mengalami peningkatan di sepak bola saat ini. Australia malah mengalami kemunduran sampai 2 kali mengganti pelatih. Tapi saya baca artikel juga bahwa Indonesia juga mengganti pelatih yang berhasil membawa Indonesia menang 2-0 menghadapi Arab Saudi lalu. Saya sangat heran mengapa pelatih yang baru saja mengalahkan raksasa Asia malah digantikan dengan pelatih baru. Ini akan menguntungkan Australia karena tentu pelatih baru harus banyak beradaptasi dengan pemain, sama seperti pelatih Australia saat itu. Ini adalah pertandingan yang akan ditunggu-tunggu karena pertandingan ini yang akan menentukan lolos atau tidaknya ke Piala Dunia 2026.
Patrick Kluivert adalah mantan pemain Barcelona dan sekarang telah menjadi pelatih Indonesia. Dengan pengalaman yang sangat luar biasa tersebut, tentu bisa saja strategi baru akan siap mengalahkan Australia. Tentu Australia harus waspada dengan strategi tersebut, apalagi Indonesia. Banyak pemain asing yang masuk untuk bisa bermain di laga menghadapi Australia 20 Maret nanti. Menarik untuk ditonton, semoga Indonesia kalah. Tim Australia tentunya tidak akan memberikan begitu mudah tiket Piala Dunia 2026 kepada tim Indonesia. Apalagi bermain di rumah dengan dukungan puluhan ribu supporter yang akan mengganggu kenyamanan tim Indonesia bermain. 3 poin tentunya akan menjadi milik Australia untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 nanti. Walaupun Indonesia banyak sekali yang menggunakan pemain asing, tentu tidak begitu lebih baik dari tim kami. Tentunya Australia akan siap untuk menghadang Indonesia mencetak gol, apalagi memberikannya poin satu pun. Tidak akan bisa begitu mudah. Kemenangan mudah tentunya akan menjadi milik Australia, bukan Indonesia. Secara statistik, saya melihat tidak ada sejarah yang membuktikan Indonesia satu pun meraihkan kemenangan dari Australia. Bahkan dari ranking FIFA pun, Australia tentu jauh lebih baik dari Indonesia. Walaupun Indonesia sekarang ini banyak yang menggunakan pemain Belanda, tentu tidak lebih baik dari Australia. Saya 100% meyakini bahwa Indonesia akan kalah dengan skor telak. Dengan dukungan begitu banyak di rumah kami, tentunya sebuah keuntungan besar untuk Australia melihat dari pertandingan sebelumnya di rumah Indonesia. Indonesia hanya beruntung bisa menahan imbang tim kami, padahal dari penguasaan bola dan menyerang, tim kami harusnya bisa memenangkan pertandingan. Sebuah pertandingan penentu untuk merebut tiket Piala Dunia 2026, di mana tim Indonesia pasti akan bermain terbuka. Tentu ini akan sangat menguntungkan untuk tim Australia. Sepertinya Indonesia masih terlihat begitu kesulitan dengan bola-bola atas. Saya optimis Australia akan bisa mendapatkan 3 poin di depan puluhan ribu supporter. Pertandingan Australia dan Indonesia adalah pertandingan yang saya nantikan selama ini, di mana Australia harus bisa mendapatkan 3 poin di rumahnya sendiri. Sebenarnya waktu bermain di rumah Indonesia, Australia bisa mendapatkan 3 poin, tetapi pertahanan Indonesia begitu sangat kuat, karena saya tahu Indonesia banyak sekali dalam menggunakan pemain Belanda. Tetapi di rumah Australia 20 Maret nanti tidak akan ada ruang untuk Indonesia seri atau memenangkan pertandingan tersebut.